Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 22 Desember 2024 dalam pekan keempat Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi dan Antonia Jovita Ari. Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal baik yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 5, ayat 1 sampai dengan 4a. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh
tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 5-10. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai penggantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan.
sukacita dalam kehadiran Allah. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Advent pada pekan keempat. Bacaan dan Injil hari ini bercerita tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan yang membawa damai, lalu ketaatan Yesus dalam melaksanakan kehendak Allah, dan sukacita Maria dalam menyambut janji keselamatan. Pada bacaan pertama mengisahkan tentang nubuat Nabi Mika yang menyatakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil yang kita bisa katakan sebuah desa kampung yang akan menjadi tempat kelahiran pemimpin Israel yang akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan Tuhan. Selanjutnya pada bacaan kedua bercerita tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah. Yesus menghapus kurban-kurban menurut hukum Taurat dan menggantikannya dengan pengorbanan dirinya yang sempurna demi keselamatan kita. Sementara bacaan Injil mengisahkan tentang kunjungan Maria ke Elizabeth. Maria memberi salam. Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus menyambutnya dengan sukacita besar. Dan bayi dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Elizabeth memuji Maria sebagai wanita yang diberkati karena percaya kepada janji Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini meneguhkan kita akan kasih setia Tuhan dalam memenuhi janjinya. Nubuat Nabi Mika di bacaan pertama mengingatkan kita bahwa Tuhan memilih yang rendah hati untuk menjadi alat karyanya. Pada bacaan kedua, Yesus menunjukkan teladan ketaatan yang total kepada kehendak Bapa, sehingga kita diajak untuk belajar menyerahkan hidup kita kepadanya. Kisah Maria dan Elizabeth dalam bacaan Injil juga menggambarkan sukacita yang lahir dari iman dan pengharapan. Nilai yang dapat kita perjuangkan dalam hidup adalah kerendahan hati, ketaatan, dan sukacita iman. Dalam kehidupan kaum muda, kita dapat meneladani Maria yang dengan rendah hati menerima panggilan Tuhan, meski tugas itu tampak besar dan berat. Kita juga diajak untuk menjadi sumber sukacita bagi orang lain, seperti Maria yang membawa sukacita kepada Elizabeth. Dalam masyarakat, nilai-nilai ini dapat diwujudkan dengan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, sambil tetap berpegang pada iman kepada Tuhan yang setia. Contoh konkret dari bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini dapat kita lihat dalam tindakan nyata, seperti membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan tadi, ya terlibat dalam kegiatan sosial, atau memberikan waktu dan perhatian kepada orang-orang atau teman-teman kita yang kesepian. Misalnya, seorang pemuda yang mengunjungi panti jompo untuk berbagi cerita dan mendengarkan kisah hidup para penghuni, itu dapat membawa sukacita yang sederhana tetapi bermakna. Maka dari itu, marilah kita belajar dari Maria dan Elizabeth untuk selalu percaya pada rencana Tuhan, bersukacita dalam iman, dan membawa damai kemanapun kita pergi. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan dari bacaan hari ini antara lain, bagaimanakah saya dapat meneladani Maria dalam merespon panggilan Tuhan dengan iman dan sukacita? Apakah saya sudah taat kepada kehendak Allah dalam hidup saya sehari-hari? Dan dalam situasi sulit, bagaimanakah saya dapat menjadi sumber sukacita bagi orang lain? Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang iman, ketaatan, dan sukacita. Ajarlah kami untuk percaya pada rencana-Mu dan membawa kasih serta damai-Mu kepada sesama. Jadikanlah kami seperti Maria yang rendah hati dan penuh iman, serta seperti Elizabeth yang dipenuhi sukacita Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan kami,
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.